Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Auditya. Saya salah satu praktisi perasuransian di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai bagaimana kita memanfaatkan sebuah data di industri perasuransian yang tentunya data-data tersebut kita olah untuk menghasilkan sebuah insight agar kita dapat melihat sebuah risiko secara lebih dalam sehingga kita bisa melakukan treatment terhadap risiko tersebut dan kita bisa mendapatkan insight untuk melakukan risk improvement atau apapun yang berkaitan dengan risiko tersebut dengan data yang sudah kita punya. Nah, bagaimana cara mengolahnya dan bagaimana cara kita melihat sebuah data tersebut? Kita akan bahas secara lebih detail di segmen kali ini. Yuk kita bahas. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas mengenai konsep sebuah data dan bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut teman-teman sekalian. Kita lihat secara lebih detail ya. Nah, tapi sebelum kita lihat secara lebih detail, maka kita belajar dulu bagaimana konsep sebuah data itu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya memberikan ilustrasi kepada teman-teman untuk memudahkan bagaimana data itu diambil, dikelola, dan bisa didapatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, pada ilustrasi kali ini, saya mengambil gambar sebuah pedagang roti, teman-teman sekalian. Nah, konsep sebuah data itu bisa kita ambil dari mana saja, mulai dari yang paling basic seperti bisnis sebuah roti, bahkan yang paling kompleks seperti perasuransian. Nah, untuk contoh yang lebih simpel, kita mengambil bisnis sebuah roti seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, tanpa sadar kalau kita berbisnis sebuah roti ini ya, nah ini namanya Pak Boy, tanpa sadar Pak Boy harus memikirkan setiap harinya, pertama, berapa banyak roti yang harus Pak Boy panggang setiap harinya. Ya kan teman-teman sekalian. Yang kedua, berapa harga yang harus Pak Boy perhatikan nih untuk setiap varian. Apakah harga tersebut lebih tinggi atau terlalu rendah dalam sebuah segmen tertentu, atau apakah harga tersebut pas di wilayah tertentu gitu ya untuk varian-varian tertentu. Dan nomor 3, tentunya apakah roti tersebut memiliki keuntungan yang pas atau terbanyak dan lain sebagainya. Dan roti mana yang menjadi favorit di wilayah-wilayah tertentu, dan tentunya kapan waktu terbaik Pak Boy untuk keliling untuk menjajakan roti-rotinya teman-teman sekalian. Nah, tanpa sadar semua informasi tersebut yang Pak Boy lakukan setiap harinya itu menghasilkan sebuah data yang tentunya kalau Pak Boy bisa mencatat data tersebut dengan baik, maka saat Pak Boy kebetulan mengekspansi bisnisnya, punya banyak sekali anak buah, data-data tersebut bisa dimanfaatkan untuk mereplikasi strategi-strategi bisnis dari Pak Boy sendiri. Nah, dari sini teman-teman sekalian, bahwa hal yang sederhana seperti pedagang roti setiap harinya, nah kalau kita bisa men-treat informasinya dan kita kumpulkan menjadi sebuah data, lalu kita olah data tersebut menjadi sebuah insight, bisnis insight, maka bisnis insight tersebut dapat kita manfaatkan untuk melakukan strategi-strategi market yang kita butuhkan untuk melakukan ekspansi atas bisnis-bisnis kita. Nah, kalau saya relevansikan dengan industri perasuransian, teman-teman sekalian, tanpa sadar dalam kesehariannya, kita mengumpulkan banyak sekali data yang berkaitan dengan risiko yang kita kelola selama ini teman-teman sekalian. Nah, mulai dari jenis mobil apa, jika kita mengasuransikan mobil ya, jenis mobil apa yang menjadi favorit, lalu tahun mobilnya, berapa nilai pertanggungannya, lalu mobil itu ada di wilayah lokasi mana. Nah, begitu juga kalau kita bicara asuransi rumah. Nah, berapa banyak rumah-rumah yang kita asuransikan, ada di wilayah mana, apakah masuk ke zona banjir atau tidak. Nah, tanpa sadar, data-data tersebut jika dikumpulkan akan menghasilkan sebuah informasi yang powerful, sehingga apabila kita bisa mengolah data-data tersebut, nah data tersebut akan menghasilkan sebuah insight yang tentunya akan bermanfaat untuk bisnis kita dan tentunya kelangsungan bisnis perasuransian dalam jangka panjang. Nah, kita bahas secara lebih dalam ya teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita berbicara sebuah data, teman-teman sekalian, maka kita tidak akan lepas menggunakan atau mengacu pada Gartner Analytics Ascendancy Model, teman-teman sekalian. Nah, apa sih Gartner Analytics Ascendancy Model? Nah, kalau kita ingin memanfaatkan sebuah data, mencatat, lalu mengolah sebuah data, nah kita bisa melihat bagaimana kita melihat insight sebuah data melalui 4 step model ini, teman-teman sekalian. Nah, semakin tinggi, artinya kita bisa memanfaatkan data tersebut dengan secara lebih valuable, teman-teman sekalian, atau lebih besar lagi value-nya yang bisa kita manfaatkan. Nah,
Nah, yang paling basic, teman-teman sekalian, adalah deskriptif analitik. Apa sih deskriptif analitik? Nah, mudahnya teman-teman sekalian, saat teman-teman melakukan pencatatan sebuah data, lalu menyimpan data-data tersebut, nah, saat teman-teman ingin menunjukkan kembali datanya, maka itu bisa dikatakan sebagai deskriptif analitik. Nah, teman-teman bisa menjelaskan, oh berapa banyak sih penjualan atau pembelian gitu ya dalam sebuah kurun waktu tertentu, pada tanggal tertentu, jam tertentu. Nah, berangkat pada contoh yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, nah teman-teman bisa melihat nih, Pak Boy selaku pedagang roti mencatat semua transaksi penjualan roti tersebut. Nah, jam berapa Pak Boy melakukan penjualan rotinya, lalu roti-roti apa saja yang Pak Boy berhasil jualkan, dengan harga berapa, di wilayah mana, dan lain sebagainya. Nah, seluruh informasi tersebut dicatat dan disimpan dengan baik, sehingga apabila nanti dibutuhkan, nah, Pak Boy bisa menunjukkan data-data tersebut, ya teman-teman sekalian. Nah, apakah sampai di situ saja? Nah, tentunya tidak. Nah, model ini menjawab bahwa ada next step-nya atau langkah selanjutnya, di mana saat kita memanfaatkan data tersebut, nah kita bisa melalui step kedua, yaitu adalah diagnostik analitik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, mengambil contoh yang sama atas dagangan roti Pak Boy tadi, nah Pak Boy kan sudah melakukan pencatatan roti-rotinya, pada jam berapa roti tersebut laku, roti apa, di wilayah mana, dengan harga berapa, dan lain sebagainya. Saat Pak Boy melihat sebuah data yang menarik gitu ya teman-teman sekalian, misalnya contoh, oh roti rasa stroberi ini laku, dan rasa stroberi dan coklat, oh ini laku di wilayah tertentu, misalnya contoh di Jakarta Timur, di Cipinang, misalnya contoh seperti itu, dan penjualan roti tersebut paling laku dilakukan pada jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Nah, ini kita udah mulai melakukan diagnosa, artinya melihat sebuah informasi secara lebih dalam. Nah, setelah kita gali-gali, oh ternyata roti-roti tersebut laku atau disukai banyak orang yang ada di wilayah Cipinang tersebut, karena banyak sekali ada anak-anak sekolah yang suka roti-roti rasa tersebut gitu ya. Di Cipinang banyak anak sekolah suka roti coklat dan roti stroberi. Nah, apakah ini bisa terjadi di wilayah yang lain? Belum tentu juga. Nah, kita berangkat ke wilayah yang lain, misalnya Pak Boy menjual roti misalnya di wilayah Cipayung gitu ya. Nah, ternyata di wilayah Cipayung itu tidak seperti itu, karena ternyata bukan banyak anak sekolah yang ada di wilayah itu, sehingga mempunyai behavior atau perilaku yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa melakukan diagnosa atas sebuah event gitu teman-teman, sehingga kita bisa melihat secara lebih dalam dan melakukan tindakan atas event tersebut. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sehingga bukan hanya bagaimana kita mencatat sebuah data tersebut, tapi kita bisa melihat insight secara lebih dalam kenapa data tersebut bisa terjadi. Nah, apakah sampai situ saja? Oh enggak gitu ya. Masih ada step yang lain, yaitu adalah predictive analytics. Nah, apa sih predictive analytics itu gitu ya? Kalau predictive analytics ya seperti bahasa Indonesianya gitu ya teman-teman ya. Kita melakukan sebuah prediksi. Nah, teman-teman sekalian. Nah, saat kita melakukan sebuah prediksi atas data yang kita miliki, nah artinya kita bisa melakukan peramalan gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita punya sebuah data, nah kita bisa memprediksi nih, karena kita tahu tadi di wilayah Cipinang itu banyak anak sekolah gitu ya, kita bisa buat roti bundling nih, bukan hanya roti coklat gitu ya, tapi mungkin roti tawar yang hanya segmennya bisa kita tingkatkan gitu ya, bukan hanya buat anak-anak sekolahnya aja, tapi buat keluarganya juga. Nah, kita bisa memprediksi apakah kalau misalnya harganya kita naikkan berpengaruh atau tidak, lalu juga kita bikin paket bundling tersebut itu berpengaruh atau tidak, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita prediksi, predictive analytics dengan data-data yang kita miliki. Kira-kira seperti itu untuk pemanfaatan datanya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ada namanya prescriptive analytics. Jadi, how can we make it happen? Nah, ini udah mulai tahu nih. Jadi, kalau tadi udah mulai dicatat gitu ya teman-teman, paling basic. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, bagaimana kalau kita bisa melakukan ini sampai akhirnya kita melihat, kalau misalnya kita lakukan diskon, nah ini yang terjadi, salesnya naik atau salesnya turun. Nah, kita mulai tahu secara lebih dalam data tersebut sampai pada level prescriptive analytics. Nah, prescriptive, ini seperti sebuah obat gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kita mengobati. Nah, ini how can we make it happen? Jadi kita bisa men-trigger sebuah
hal gitu ya, kalau tadi udah dicoba-coba, nah kita tahu nih treatmentnya. Oh, berarti memang untuk meningkatkan sebuah sales di wilayah tertentu, misalnya contoh di wilayah Cipinang tadi, nah kalau misalnya roti ini kita bundling dengan roti tawar yang tadi roti strawberry tadi, nah ini penjualan naik 150%, misalnya contoh seperti itu. Nah begitu juga kalau misalnya anak-anak sekolah yang beli harganya dinaikkan, ternyata ini bisa turun dan lain sebagainya. Nah sehingga kita bisa membuat sebuah treatment yang pas atas data-data yang kita punya, dan sehingga kita bisa memaksimalkan sebuah strategi-strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk melakukan atau apa yang akan menjadi target kita atas data-data yang memang kita miliki. Nah, bagaimana relevansinya dengan industri asuransi ya teman-teman sekalian? Industri asuransi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa tanpa sadar kita mengenerate data yang sangat besar sekali, dan data-data tersebut mungkin belum pernah kita manfaatkan secara maksimal teman-teman sekalian. Nah, bisa jadi kita baru memanfaatkan sampai dengan deskriptif analitik ini. Nah, apakah kita pernah memanfaatkan sampai preskriptif analitik? Nah, ini yang pertanyaan besarnya yang memang harus kita kerjakan secara bersama, sehingga kita bisa memanfaatkan data-data yang kita punya untuk kita bisa merespon target market kita, untuk melihat risiko yang kita kelola, sehingga kita bisa memaksimalkan bisnis kita untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang mungkin secara underwriting result itu bagus, mereduce kemungkinan probability claim, dan bahkan kita bisa membuat produk yang memang dibutuhkan oleh tertanggung gitu ya teman-teman sekalian. Nah, yuk kita lihat secara lebih dalam lagi ya pada slide berikutnya teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita bicara tadi sebuah data gitu ya teman-teman sekalian, tanpa sadar ternyata pertumbuhan data pada tahun 2021 luar biasa besar sekali. Berapa banyak sih data-data yang di-generate gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa tahun 2021 itu sudah mencapai 74 zettabyte. Nah, bagaimana prediksinya sampai dengan 2024 nanti? Nah, diprediksi sampai ini 2 kali lipatnya lebih ya teman-teman sekalian ya, itu sampai dengan 149 zettabyte. Dan mungkin data-data yang tergenerate bisa lebih banyak daripada itu. Karena kita sudah memanfaatkan digitalisasi, maka setiap kegiatan kita menghasilkan sebuah data, sehingga menimbulkan sebuah pola yang tentunya pola-pola tersebut bisa kita manfaatkan untuk melihat sebuah insight secara lebih mendalam lagi. Nah, udah mulai bukan hanya deskriptif nih teman-teman kalau kita ngomong Gartner tadi ya, tapi bisa jadi sudah sampai preskriptif kalau kita bisa memanfaatkan data-data tersebut dengan baik teman-teman sekalian. Kalau kita bicara mengenai konsep sebuah data teman-teman sekalian, nah data itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengcapture atau mengumpulkan data tersebut. Nah, lalu data-data tersebut kita simpan dengan baik, lalu bagaimana kita olah data tersebut, nah sampai dengan kita melakukan manipulasi atas data tersebut ya. Manipulasi di sini adalah pengolahan dan pembuatan sebuah dashboard gitu, sampai menimbulkan sebuah analitik. Bahkan pada level tertentu data itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah mesin otomasi yang kita bisa manfaatkan dengan bernama machine learning teman-teman sekalian. Nah, ini sudah tingkatan yang lebih advance lagi gitu ya. Nah, kita coba bahas secara lebih mendalam teman-teman sekalian. Kita bicara mengenai data source terlebih dahulu ya, sebelum kita bicara bagaimana sih kita menyimpan sebuah data gitu ya teman-teman sekalian, sampai kita melakukan pengolahan data, melakukan visualisasi, sampai kita membuat sebuah machine learning teman-teman sekalian. Data source seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman pada kesempatan sebelumnya, ini bisa kita kumpulkan dari berbagai macam sumber teman-teman sekalian. Nah, tanpa sadar nih di industri kita ini ya, kita bisa kumpulkan melalui Excel gitu ya. Lalu kita bisa kumpulkan melalui mungkin email-email yang kita kirim gitu ya. Kita bisa melihat respon rate-nya, open rate-nya dari email tersebut. Lalu juga data-data yang memang sudah tersimpan di dalam sistem gitu ya. Misalnya produk-produk tertentu bagaimana sales-nya, di wilayah tertentu bagaimana. Bahkan kita berbicara juga mengenai klaimnya. Nah, ini bagaimana respon terhadap klaimnya tersebut. Apakah klaimnya itu menjadi klaim yang besar gitu ya di wilayah tertentu, atau memiliki punya kecondongan seperti apa. Nah, ini bisa kita kumpulkan datanya, nah kita simpan. Nah, itu tadi ya, jadi data-data itu tersebut bisa kita kumpulkan melalui Excel, melalui database gitu ya teman-teman sekalian, melalui email yang memang kita kirimkan gitu ya. Dan bahkan banyak sekali arsitektur modern sekarang terkait dengan databasing. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengolahan data tersebut teman-teman sekalian. Nah, dari data yang masif sebegitu besarnya teman-teman sekalian, nah
Nah, kita berbicara tinggal bagaimana kita menyimpan sebuah data tersebut. Penyimpanan sebuah data kita bisa katakan sebagai data warehousing. Nah, data warehousing ini, data itu disimpan dalam sebuah database yang rapi, secara terstruktur gitu ya teman-teman, sehingga kita bisa mudah untuk mengambil data tersebut apabila kita butuhkan dan tentunya saat kita melakukan pengolahan data. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana sih pentingnya sebuah data tersebut dan bagaimana efeknya apabila kita melakukan visualisasi sebuah data. Nah, karena memang kalau teman-teman bayangin gitu ya, ada jutaan data. Nah, kita kumpulkan dalam suatu baris gitu ya. Teman-teman kan kalau kita cuman punya data sebegitu, nah gimana cara kita melihat gitu ya? Mungkin kita juga kebingungan, ada 1 juta baris data. Terus kita juga harus membaca satu-satu. Nah, ini mungkin akan cenderung rumit. Nah, cara termudah untuk membaca sebuah data tersebut adalah melakukan visualisasi sebuah datanya. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai macam tools, teman-teman sekalian. Nah, pada segmen ini, kita akan berbicara mengenai bagaimana visualisasi data itu kita lakukan dan tools apa yang akan kita lakukan untuk melakukan sebuah visualisasi data. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara bagaimana sih sebetulnya data itu menjadi hal yang penting gitu ya teman-teman sekalian, dan bagaimana cara kita membaca sebuah data yang jumlahnya sangat banyak. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya, bahwa kalau kita lihat ini mungkin hanya cuman 5 dikali 5 baris ya, 25 data. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat, nah mungkin ini datanya secara acak gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya adalah berapa banyak angka 7 yang teman-teman lihat pada layarnya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman pasti akan menghitung secara manual gitu ya, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, oke. Sekarang saya ganti apabila saya berikan sebuah warna dalam sebuah gambar ini. Nah, kira-kira teman-teman lebih mudah nggak bacanya? Pasti lebih mudah ya, jadi tinggal melihat warna kuningnya aja nih. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 7 yang warna kuning, nah sehingga nanti teman-teman bisa memudahkan untuk membaca. Nah, pertanyaannya saya challenge lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 1 juta baris data, atau mungkin 2 juta, 10 juta baris data, terus semuanya warna kuning gitu ya, banyak sekali warna kuning. Nah, ini pasti pusing banget ya untuk membaca datanya gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, itulah kenapa kita butuh data visualisasi untuk kita bisa melihat data tersebut secara lebih ringkas sehingga memudahkan kita untuk dalam mengambil keputusan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita kelola tadi ya, bukan hanya cuma warna kuning gitu ya, tapi kalau kita visualisasikan seperti ini teman-teman, nah kira-kira lebih mudah nggak bacanya? Nah, kita tinggal melihat sebuah grafiknya, wah ternyata grafik yang 7 ini paling tinggi nih, dan ternyata menunjukkan angka 6. Nah, grafik yang lain bisa langsung di-compare, sehingga kita bisa melihat sebuah risiko atau mungkin sebuah data, kalau misalnya di asuransi gitu ya, data klaim atau data underwriting gitu ya secara lebih dalam. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa oh ternyata ada angka 7-nya itu ada 6. Nah, begitu juga oh ada klaimnya di wilayah tinggi di wilayah tertentu dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa kita perlu visualisasi data teman-teman sekalian. Nah, data-data visualisasi tersebut kalau kita kumpulkan dalam sebuah page yang sama, nah kita bisa sebut itu sebagai dashboard gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman bisa melihat nih dengan dashboard, contoh dashboard ini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa oh ternyata sales di wilayah tertentu atau di produk tertentu atau klaim di produk tertentu ini mengalami kenaikan yang signifikan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita melakukan pengolahan ini teman-teman sekalian? Nah, ada tools analitik gitu ya, business intelligence lah kalau kita bilang, bahwa memang banyak sekali tools yang tersedia gitu ya di market. Nah, tapi teman-teman bisa memanfaatkan 2 tools powerful ini. Sebetulnya paling basicnya teman-teman tentunya bisa memanfaatkan data tersebut dengan menggunakan visualisasi datanya menggunakan Excel gitu ya. Nah, tapi saat kita berbicara datanya jutaan, nah ini Excel sudah nggak menjadi tools yang tidak mumpuni lagi nih teman-teman sekalian. Nah, sehingga kita butuh tools yang lebih powerful lagi. Nah, teman-teman bisa mulai baca-baca nih di sini, mulai dari Power BI gitu ya, memang keluaran dari Microsoft atau Tableau. Teman-teman bisa memanfaatkan salah satu dari kedua tools ini untuk melakukan pengolahan data yang sifatnya masif gitu ya, atau besar teman-teman sekalian. Nah, karena saat kita berbicara datanya yang memang sifatnya sangat agile gitu ya, sangat cepat gitu ya, penambahan datanya, perubahan-perubahan datanya, nah kita butuh alat yang memang juga bisa mengimbangi kecepatan data tersebut, data yang masuk gitu ya teman-teman sekalian. Nah, dengan memanfaatkan kedua tools ini,
memungkinkan kita untuk mengkoneksikan datanya langsung ke database, bukan data yang memang sifatnya statik gitu ya, seperti Excel. Nah, dengan memanfaatkan tools ini, kita langsung mengambil sumber datanya langsung ke database kita, atau mungkin sumber-sumber yang tadi saya sebutkan tadi, teman-teman sekalian. Nah, sehingga apabila ada perubahan atas data-data tersebut gitu ya, otomatis dia akan menampilkan respon setiap saat gitu ya, setiap ada perubahan data tersebut. Nah, menarik kan? Jadi kita bisa melihat data-data tersebut secara real time tanpa harus setiap saat kita melakukan pengolahan data tentunya. Kita lihat secara lebih detail ya teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin saya kasih snapshot sedikit gitu ya, terkait dengan salah satu tools yang mungkin biasa sering saya gunakan, yaitu adalah Tableau. Nah, di Tableau ini teman-teman sekalian ini cukup mudah. Jadi datanya kita konekkan ke source yang memang kita butuhkan gitu ya teman-teman sekalian, entah itu mungkin dari database kantor kita, misalnya contoh SQL gitu ya, atau tools-tools yang lain. Kan juga bisa kita konekkan dengan data-data yang statik gitu ya, seperti Excel. Nah, nanti kita tinggal melakukan pengolahan data itu dengan menggunakan drag and drop sepanjang kita paham atas data-data tersebut dan bagaimana kita melihat struktur datanya. Nah, kita memudahkan untuk melakukan visualisasi datanya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan memperdalam terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan data-data tersebut dengan diolah menggunakan salah satu tools visualisasi yang biasa saya pakai, yaitu Tableau. Nah, mungkin teman-teman tadi udah belajar dasar-dasarnya gitu. Kita udah bahas lah bersama dasar-dasarnya gitu ya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana sih sebetulnya implementasinya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana implementasi yang biasa saya pakai untuk menghandle AJK atau asuransi jiwa kredit, atau mungkin kredit insurance yang memang datanya luar biasa masif besarnya gitu teman-teman sekalian. Nah, beberapa data yang pernah saya handling teman-teman sekalian bahkan jumlahnya luar biasa besarnya gitu ya. Saya pernah menghandle sebuah data yang barisnya udah jutaan baris data. Nah, kalau misalnya kita kelola data tersebut menggunakan Excel, nah tentunya kita tidak akan bisa mengolah data tersebut secara cepat dan secara real time. Nah, makanya butuh Tableau tadi gitu ya. Nah, karena sifatnya AJK ini luar biasa besar gitu ya, dan dynamic, nah kita hanya tinggal membuat sebuah dashboard. Lalu data-data itu kita impor ada di sana. Nah, sehingga nanti setiap respon dari data tersebut kita bisa langsung melihat perubahan-perubahan datanya dalam visualisasi datanya. Nah, teman-teman sekalian, bayangkan kalau misalnya kita lihat data-data via Excel seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan data sampling tuh teman-teman sekalian. Nah, ini bisa dilihat bahwa datanya cukup jelimet. Nah, namun demikian, bagaimana kalau misalnya datanya saya sajikan dalam visualisasi underwriting seperti ini? Nah, dari data ini teman-teman sekalian kita bisa lihat bahwa persebaran risiko, kalau kita bicara AJK kan berarti berbicara usia gitu ya teman-teman sekalian gitu ya, dan nilai pertanggungan. Nah, bisa teman-teman lihat ada di sini bahwa saat kita berbicara mengenai AJK, nah ini ada data-data yang memang usianya masih cenderung muda gitu ya, ada di bawah teman-teman sekalian, dan ada usianya yang cenderung tua atau ada di sebelah kanan gitu ya. Tadi yang muda di sebelah kiri, yang tua ada di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat dari data ini teman-teman sekalian. Nah, data-data ini terdistribusi normal. Artinya memang risiko ini, banyak orang-orang yang masuk ke dalam usia produktif. Nah, dalam konteks risiko berarti ini masih cenderung risikonya baik gitu ya teman-teman sekalian. Nah, artinya antara semua data keuangan mereka gitu ya yang memang diasuransikan di sebuah perusahaan asuransi ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat bahwa ternyata datanya masih bagus nih. Tidak cenderung banyak yang tua-tua atau mungkin yang punya risiko yang tinggi gitu ya teman-teman. Karena kalau kita bandingkan data-data ini dengan data-data mortalita, tentunya orang-orang yang memiliki usia yang senior gitu ya, usia lanjut, nah ini punya risiko yang tua. Nah, dengan melihat datanya seperti ini secara underwriting, maka kita lihat bahwa ternyata data ini terdistribusi normal. Nah, berarti masih cenderung aman gitu ya teman-teman sekalian. Artinya memang risikonya tidak banyak yang tua, tapi masih banyak usia produktif, sehingga memungkinkan kita untuk melihat sebuah risiko tersebut bahwa masih cenderung normal, kira-kira seperti itu. Nah, data-data ini teman-teman sekalian bukan hanya bisa dimanfaatkan dalam konteks underwriting seperti ini saja,
Nah, saat kita melakukan misalnya negosiasi dengan perusahaan asuransi, negosiasi dengan reasuransi, nah kita bisa memanfaatkan data-data ini untuk melihat risiko secara lebih dalam. Namun juga saat kita melakukan klaim gitu ya, sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan analisa klaimnya, dari mana klaimnya, dan rata-rata kenapa penyebab klaimnya. Nah, kita bisa melakukan clustering atas data tersebut gitu ya, sehingga kita mendapatkan insight, sehingga kita bisa melakukan risk improvement. Sehingga saat kita melakukan risk improvement tidak hanya mengira-ngira gitu ya teman-teman sekalian, tapi memang betul-betul sesuai dengan kondisi profil risiko atas tertanggung atau risiko yang kita handle teman-teman sekalian. Nah, mungkin sesi kali ini sampai situ saja teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah selesai mengikuti sampai selesai di akhir video ini. Dan tentunya pada video-video yang lainnya saya akan membahas secara lebih mendalam bagaimana cara kita melakukan visualisasi sebuah data tersebut sampai akhirnya kita bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk membuat sebuah machine learning seperti fraud detection, melihat data-data anomali dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memanfaatkan data-data tersebut secara maksimal di industri kita, di industri asuransi ini, mulai dari underwriting, marketing, hingga claim, sehingga data-data ini dapat dimanfaatkan untuk produk asuransi secara lebih baik ke depannya. Industri asuransi sangat membutuhkan sebuah data agar dapat melihat sebuah risiko secara lebih mendalam. Tanpa sadar, industri asuransi mengenerate banyak sekali data dari risiko yang mereka handle selama ini. Namun, apakah kita selaku pelaku industri asuransi sudah memanfaatkan data tersebut dengan baik sehingga kita bisa melihat insight atas risiko yang kita handle? Jangan sampai kita salah bahwa tanpa sadar kita mengakumulasikan risiko yang sebetulnya bukan menjadi risk appetite kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana memanfaatkan sebuah data dan bagaimana memanfaatkan data tersebut untuk dimanipulasi dan melihat sebuah hasil atau visualisasi sebuah data sampai membuat sebuah machine learning secara otomatis agar data-data tersebut menghasilkan sebuah insight yang tentunya kita bisa otomasi sehingga memudahkan kita dalam mengambil keputusan di industri asuransi, mulai dari proses marketing, underwriting, hingga ke claim. Pastikan teman-teman sekalian mengikuti seri ini secara terus-menerus sehingga kita bisa berdiskusi bersama melalui segmen ini. Demikian dari saya, sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih.